Yang kedua, rekan sekalian, saya kemarin sore mendadak, bukan sore, jam 10-an lah, jam 10, jam 9, mendadak ke Jakarta. Saya dapat informasi dari teman-teman di Malaysia bahwa terakhir Muhammad Qasim memimpikan saya lagi. Masya Allah. Mimpinya adalah saya yang menjemput, ya, ketika Muhammad Qasim ke Indonesia. Apakah ini perlu ditakwilkan atau tidak, walau alam. Ada dua kemungkinan, ya, perlu ditakwilkan atau tidak. Tapi intinya mimpinya begitu. Nah, kemudian teman-teman di Malaysia mendengar, ya, informasi yang valid katanya bahwa Muhammad Qasim akan ke Indonesia. Dan itu rencananya kemarinnya dibahas, kemarin malam. Jadi kemarin akan berangkat, ya, ke Indonesia. Maka atas saran beberapa orang di Malaysia, karena mimpinya Muhammad Qasim disambut sama saya, itu mimpi Muhammad Qasim, ya. Maka ada dua kemungkinan. Apakah itu real mimpi ketika sampai bandara, katakanlah ketemu saya, menyambut, ya. Walaupun mungkin ada yang juga sudah ada pihak lain yang sudah ada skenarionya yang menjemput, tapi minimal saya di sana juga ada. Itu yang disarankan oleh teman-teman dari Malaysia. Karena kan di mimpinya akanglah yang menyambut Muhammad Qasim. Nah, ada dua kemungkinan. Mungkin kemungkinan kedua adalah perlu takwil gitu. Mimpi ini, itu yang disampaikan kepada saya. Saya pun baru tahu kemarin ada mimpi itu. Nah, maka jika ini tidak perlu ditakwil, karena kita sudah tahu Muhammad Qasim itu hari ini ke Indonesia, ya, berarti kemarin, ya. Maka sebaiknya saran kami Kang Diki berangkat ke bandara, ya. Namun jika itu tidak terjadi, pertemuan itu tidak apa-apa, Kang. Mungkin nanti itu bagi mimpi di lain waktu. Bisa jadi begitu, Kang. Tapi sebagai orang yang barangkali mengikuti Mubasyirat Muhammad Qasim, maka sebaiknya Kang Diki berangkat. Nah itu, ya, rekan sekalian. Maka kemarin mendadak saya berangkat, ya, ke bandara, dan total ada dengan Maulana Abbas juga, kemudian Mas Rudi, dan Mas Jidan dan istrinya. Jadi ada 5, ya. Bahkan kita berbagi pintu keluar. Karena kedatangan dari Malaysia itu ada 2 terminal, Terminal 3 dan 2. Kemudian di Terminal 3 ada 2 pintu keluar. Jadi makin rumit. Makanya kemarin dibagi tugas. Istrinya Mas Jidan di Terminal 2, Mas Jidan di Terminal 3 kemarin sebelum kita datang. Jadi Mas Jidan itu juga di Terminal 3 2 pintu dia. Makanya Masya Allah. Dan saya sangat kagum dengan istrinya Mas Jidan, ya. Dia bawa gendong anak, terus dari mulai jam 10, ya. Jam 10 sudah tiba, sampai jam 9 malam baru pulang Mas Jidan. Istrinya juga. Saya bilang pulang saja, sudah kita yang urusan. Enggak, kan, katanya. Biar aja lah sebagainya. Bawa gendong anak terus, saya bayangkan, ya. Saya luar biasa juga, ya, terkagum dengan istrinya Mas Jidan itu. Jadi itu tidak sulit itu, ya. Bawa gendong anak, anak juga digendong terus, kan. Itu tidak mudah.
sambil menunggu orang melototin orang keluar terus kan dari pintu itu, berdiri terus. Nah, jadi itulah kalau sudah satu keyakinan, maka insya Allah lelah, capek pun sepertinya tertutupi oleh semangat ya. Atas amanah yang saya minta untuk Mas Jidan bisa duluan untuk menjaga jika ada Muhammad Qasim tiba. Nah, sampai dengan pesawat terakhir, bukan terakhir ya, sebelum terakhir lah, jam 9 lebih, tidak ada tanda-tanda juga. Walau alam apakah memang sudah dari pagi penerbangannya ya, sebelum Mas Jidan ke sana, atau pada saat Mas Jidan juga ke sana, karena di Terminal 3 itu ada 2 pintu, itu yang mempersulit. Bisa jadi dari pintu yang satu lagi kan. Nah, itu kemungkinan itu terjadi. Maka saya tidak bisa bertemu ya. Ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan tidak jadi berangkat. Tapi saya mendengar lagi Muhammad Qasim kehabisan visa. Jadi kalau sampai tidak keluar dari Malaysia bisa jadi oper ya. Maka harus ke Indonesia untuk mendapatkan visa baru ya. Nah, jadi beliau mengatakan optimis. Maka saya coba ya menunggu sampai penerbangan yang kedua terakhir lah. Karena terakhirnya jam 11 itu. Nah, sedangkan Mas Rudi kan harus kerja besoknya. Dan tadi pun ngantor saya bilang nggak usah ngantor saya biar aja lah. Walaupun dari Bandung jam 1, jam 2 saya tetap berangkat berani sendirilah. Gitu. Nah, namun Mas Rudi tetap bersikukuh, dia merasa khawatir dengan saya kan, makanya nganterin lagi sampai ke sini. Jadi kami sampai tiba jam 3 tadi, jam 3 kurang sedikit ya. Rekan sekalian, kaitan dengan mimpi ini, itulah bukti bahwa saya dalam perjalanan pergerakan ini mengikuti mubasyirat. Termasuk waktu kemarin di Pakistan, karena ada 2 akhwat yang bermimpi bahwa akan ada sesuatu dengan Muhammad Qasim, dan Kang Diki diminta untuk segera berangkat, tidak ditunda karena dia membutuhkan Kang Diki gitu ya. Maka saya berangkat. Tapi karena telat, saya harus cari uang dulu ya, baru terkumpul baru berangkat. Dan ternyata betul, sampai di sana kan Muhammad Qasim ada satu peristiwa di mana dia akan dibunuh ya. Kemudian juga ada tekanan dari pemerintahnya dan sebagainya sehingga keluar dari Pakistan. Nah, jadi artinya mubasyirat itu benar, walaupun bukan dari Muhammad Qasim. Nah, ini apalagi mimpi Muhammad Qasim kan, saya menyambut. Artinya begini, di dalam mimpi itu bisa jadi memang menyambut tidak perlu ketemu, ya. Karena itu mimpinya itu kalau tidak salah di bandara, memang saya ke bandara untuk menjemput Muhammad Qasim. Nah, minimal dengan peristiwa itu saya mewujudkan saran dari teman-teman menunjukkan bahwa mimpi Muhammad Qasim terjadi. Saya ke bandara ya, menunggu Muhammad Qasim. Nah, jadi walaupun saya sendiri sebetulnya agak malas, karena saya tahu Muhammad Qasim masih marah ya dengan kita, apalagi dengan terakhir kita suarakan Muhammad Qasim ada di Malaysia. Muhammad Qasim tahu marah kan. Nah, karena dia ingin masih di zona nyaman, sementara kita benar-benar ingin berjuang gitu ya, supaya Muhammad Qasim namanya makin terkenal, dan itu momentum bagi Gajah untuk memperkenalkan Muhammad Qasim lebih luas. Nah, bisa jadi cara pandang Muhammad Qasim berbeda. Maka
ketika kemarin saya berangkat itu sebetulnya hati nurani saya mengatakan, ya sudahlah, minimal mengikuti mubasyirat bahwa nanti ketemu atau tidak, bahkan Muhammad Qasim tidak mau ketemu saya dan sebagainya, maka itu urusan nomor 2. Bagi saya adalah kita mengikuti jalan mubasyirat. Karena bisa jadi pertemuan itu di dalam konteks mimpinya bukan saat ini, ya. Bisa jadi nanti. Nah, saya kira itu rekan sekalian, informasi update tentang Muhammad Qasim. Jadi saya Maulana Abbas, ya, salah satu penasihat majelis saja, juga Mas Rudi dan Mas Cidan dan istrinya gagal menemui Muhammad Qasim. Wallahu alam, beberapa kemungkinan apakah dia batal atau sudah sampai ke Indonesia sebelum Mas Cidan datang, bisa jadi demikian. Atau lolos dari pintu yang mana yang Mas Cidan tidak bisa kan jaga 2 pintu kan, pintu keluar itu. Jadi bisa jadi kemungkinan itu terjadi. Ya silakan rekan sekalian yang ada di Indonesia yang mendengarkan informasi ini, ya silakan mencari tahu lah apakah Muhammad Qasim ada di Indonesia atau tidak. Bagi majelis gajah itu tidak penting, tetapi yang penting adalah bagaimana memanfaatkan Muhammad Qasim baik di negara manapun untuk kepentingan agar umat semakin tahu nama Muhammad Qasim.